Hey, welcome to Hex Room. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan ya ini udah kayaknya sekitar seminggu, hampir seminggu lah ya dari terakhir aku upload video yang keliling kuburan sebanyak 3 kali. Dan kayaknya ini udah waktunya gitu buat aku mulai bercerita sebenarnya apa sih yang terjadi waktu itu dan kenapa aku di akhir video itu kayak panik banget terus pergi dari sana. Dan ya anyway, aku sebenarnya agak bingung juga nih buat namain konten ini tuh konten apa, karena harusnya ini bukan six room gitu. Ini lebih ke cerita aja. Ya karena ini nggak dibagi ke 6 bagian dan sebagainya. Ini lebih ke cerita aja dari awal sampai akhir sebenarnya yang terjadi di sana itu seperti apa, yang aku rasain tuh apa, yang aku lihat apa, yang aku dengar apa gitu. So pastikan baik-baik kalian buat fokus, konsentrasi. Kalau bisa bangun vibe yang mendukung seperti di kamar kalian, matiin lampu, pakai headset kalian dan sebagainya. Kita akan mulai nih ceritanya dari awal. Oke, di sini aku akan mencoba untuk menceritakan benar-benar dari awal biar kalian ke gambar gitu. Ada gambaran tentang runtutan ceritanya kayak gimana. Ya, waktu itu aku datang ke kuburan ini itu sekitar jam 12 kurang atau mungkin setengah 12-an lah intinya. Dan aku sampai di kuburan itu jam 12 kurang dikit. Aku mulai syuting jam 12 lebih 9 kalau nggak salah. Nah sebenarnya aku ke kuburan ini itu nggak sendirian. Aku 3 orang termasuk aku ya. Itu ada DH, Ponta, sama aku sendiri. Jadi kita bertiga ke kuburan tersebut. Sebelum aku mulai syuting, sebenarnya aku sempet tuh buat masuk ke kuburan dulu, terus coba puterin dulu, cari tracknya, cari jalannya, dan lihat kondisi sekitar. Dan waktu itu aku masuk ke kuburan ini tuh nggak sendirian, aku sama ADH. Jadi aku sama ADH berdua doang nih ya, Ponta nunggu di luar. Itu masuk buat cari rute, melihat kondisi sekitar, memungkinkan atau enggak dan sebagainya. Aku masuk tuh, puterin kuburan. Ya ada sekitar sekali atau 2 kali lah, intinya buat cari tracknya kemana aja. Dan kemudian singkat cerita aku mulai buat syuting. Waktu aku syuting, ADH keluar dari kuburan. Dia gabung sama Ponta di jalanan yang ya mungkin ada sekitar 5 meter atau 6 meter, nggak terlalu jauh kok dari pintu kuburannya. Jadi mereka nunggu agak jauhan. Nah aku di dalam area kuburan tersebut atau area pemakaman tersebut itu benar-benar sendirian. So yaudah aku mulai buat syuting. Nah waktu pertama kali mulai syuting ini itu sebenarnya aku udah agak deg-degan gitu. Kenapa? Karena aku sendiri gak tenang sampai ke kuburan. Begitu sampai itu kepalaku udah keliangan, udah kayak orang pusing gitu. Jadi agak gak nyaman lah, intinya aku gak nyaman gitu sampai tempat itu. So waktu mau mulai itu aku udah apa gak jadi ya gitu. Kayak apa sih rasa ogah-ogahan gitu loh, kayak gak jadi aja apa ya dan sebagainya gitu. Tapi ya udahlah aku paksain dulu aja gitu. Aku mulailah buat jalan. Belum juga sampai putaran pertama ya, itu baru belokan pertama. Di tengah-tengah kuburan tersebut lah intinya, aku tuh berhenti karena aku dengar sesuatu yang agak aneh. Jadi aku dengar ada suara orang ketawa. Baunya udah kental banget. Tadi ada suara orang ketawa, apakah itu orang beneran atau enggak aku nggak tahu. Bisa jadi sekitar sini ada orang nih sebenarnya nih ketawa, liatin aku lagi syuting. Nah suara orang ketawa ini tuh suaranya orang banget. Ini baru awal ya, ini bener-bener baru awal banget aku mau mulai itu waktu itu. Itu aku udah denger ada suara ketawa dan di video pun aku bilang itu tadi ketawa siapa gitu. Aku masih mikir nih, aku diketawain sih gitu. Aku masih mikir kayak gitu, karena aku mikirnya mungkin aja itu warga sekitar atau ada orang yang ngegepin aku lagi syuting dan aku diketawain. Karena aku akan tunjukin sedikit denahnya ya. Nah ini aku coba buat gambaran kasar denah dari area tersebut ya. Ini ya yang kotak ini adalah area kuburannya. Oke, di sini ada tempat pemandian jenazah, di sini ada pintu gerbang yang ketutup, dan di sini adalah tempat aku masuk
ke kuburannya. Aku mulai start syuting itu di sini. Jadi ada satu bagian videonya yang kalian akan melihat tembok ini. Tadi kayak yang aku bilang mungkin sini terang ya, dan sini emang ada jalanan terang. Cuman kalian boleh lihat tuh jalanan yang sana segelap itu. Nah, posisiku itu ada di dalam kuburan sini sendirian, dan Deha sama Ponta bisa dibilang di sinilah, di bagian sinilah. Itu posisinya ya. Waktu aku masuk, mulai dari sini, masuk ke sini nih. Karena aku muternya tuh ke bagian sini doang nih, ke bagian sininya enggak. Aku masuk, jalan ke sini, aku berhenti tuh di tengah-tengah sini. Kenapa aku berhenti? Karena aku merasa kayak ada yang ngetawain. Tapi waktu itu aku bener-bener mikir kalau itu tuh orang, karena bagian ini sama bagian ini itu jalanan gang, dan bagian ini sama bagian ini itu rumah. Jadi ini kuburan sebenarnya ada di tengah-tengah perumahan. Ya bukan perumahan, mungkin kampung kali ya. Di tengah-tengah kampung gitu. Jadi ini ada rumah-rumah yang emang udah sepi sih kalau dari luar ya, nggak ada orang lalu lalang sebenarnya. Cuman aku denger kayak orang ketawa. Aku ngerasa waktu itu ya mungkin aja ada orang lewat yang aku nggak tahu dan dia lihat aku lagi syuting dan dia ketawa. Itu pertama kali. Tapi karena tadi aku bilang juga kan, waktu mulai itu aku udah ngerasa perasaanku gak enak, kepalaku keliangan dan sebagainya, ya aku jadi lebih ngedown lah. Jadi kayak nggak jadi aja lah gitu. Akhirnya aku memutuskan buat mundur lagi, mundur ke titik ini. Nah waktu aku di titik ini ya, aku sempat manggil Adeha sama Ponta. Mereka yang ada di sini datanglah ke aku, ya kan? Terus aku ngomong, nih gimana nih, mau dilanjut atau enggak gitu, karena aku udah ogah-ogahan sebenarnya, udah kayak malas gitu. Tapi mereka ngomong, udah sampai sini masa iya nggak jadi gitu kan. Maksudnya kan kalau buat mereka kan kepentingannya ya konten gitu kan, sedangkan aku yang jalanin kan ya berat juga sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena gimana pun emang harus jalan nih gitu. Akhirnya ya udahlah jalan. Terus aku mulailah Deha sama Ponta balik lagi ke tempat mereka. Terus aku jalan nih, mulai dari putaran yang pertama. Nah, singkat cerita, aku memutari atau mengelilingi area kuburan tersebut itu 7 kali. Dan selama 7 kali putaran itu nggak terjadi apa-apa. Nggak ada sesuatu yang aneh, bener-bener aneh gitu ya. Terjadi tuh nggak ada sama sekali. Dan ya udah, kayak aku cuman berkecamuk sama rasa takut, berkecamuk sama deg-degan adrenalin dan pusing ya. Cuman itu doang gitu. Sama beberapa kali aku mencium bau-bau yang agak aneh sebenarnya. Cuman aku nggak merasa bahwa itu sesuatu yang sangat aneh sampai aku harus merasa bahwa itu aktivitas paranormal. Yaitu adalah tiba-tiba waktu aku mengelilingi kuburan ini, aku mencium bau-bau yang berubah-ubah. Di putaran yang pertama kalau nggak salah, tiba-tiba aja kecium gitu bau sangit itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, kayak bakar-bakar gitu ya. Kalau misal kalian tahu ada tetangga kalian gitu bakar-bakar sampah, nah kayak gitu tuh baunya tuh, kayak ada sesuatu yang dibakar gitu. Tapi yang pasti di situ nggak ada asap sama sekali, dan aku yakin nggak mungkin jam segitu ada orang-orang bakar. Jadi ya nggak tahu itu dari mana. Intinya aku kayak bau bakaran. Bau apa nih? Tadi nggak bau gini waktu pertama aku kesini. Maksudnya waktu aku tadi coba buat muter tapi nggak berani tadi yang pertama, nggak bau gini, ini tiba-tiba bau banget. Nah tapi anehnya di putaran yang ketiga atau kedua kalau nggak salah, bau yang kecium ini tiba-tiba berubah jadi bau wangi gitu. Kayak kecium wangi aja, tiba-tiba aja. Yang tadinya bau bakar-bakaran, terus aku sempat nggak mikirin lagi, terus tiba-tiba bau wangi. Dan itu cuman sekelebat aja, cuman sebentar, terus hilang lagi. Kayak ini nggak sih? Harus seluruhnya gitu, maksudnya harus wah tiba-tiba wangi banget. Wah tadi aku udah lewat sini nggak wangi ini sih. Wah tiba-tiba wangi banget. Nah, cuman hal itu tuh yang ya memang agak aneh, tapi nggak bener-bener yang aneh yang nggak masuk akal gitu. Ya udahlah, aku masih menganggap itu ya udahlah, masalah bakaran, masalah wangi. Toh di situ ada kuburan baru, ada bunga di situ yang masih baru juga. Jadi mungkin wanginya dari sana. Aku nggak terlalu berpikir kalau itu hal-hal yang mistis dan sebagainya lah intinya. Selain itu juga waktu aku mengelilingi 7 kali itu, oh iya yang waktu aku ngelihat sesuatu itu, ya mungkin karena itu takut aja.
Oke, jadi karena aku udah mulai takut, adrenalin naik, apalagi aku pusing ya, keliengan lah gitu. Itu aku ngerasa kayak awalnya itu ngelihat orang berdiri. Putaran keberapa gitu aku lupa. Terus aku tuh nengok ke salah satu sudut, aku ngerasa kayak bener-bener orang. Waktu itu aku ngelihat di mata kepala aku tuh orang. Di kamera pun kelihatan kayak orang gitu. Makanya aku berhenti, terus aku itu apa tuh gitu. Dan aku memberanikan diri untuk ngecek. Aku ngelihatnya ya di mataku, di mata kepala aku nih, itu ada orang berdiri pakai baju putih dan kayak tangannya tuh masuk ke kantong gini loh. Nah, bagian sikunya sini itu kelihatan bentuk gini tuh. Kelihatan banget gini gitu. Wah, kok tiba-tiba merinding. Harus seluruhnya gitu. Ntar aku harus pastiin dulu. Enggak, aku harus pastiin dulu. Oh, itu kain. Itu ternyata kain. Itu kain ternyata. Itu areanya ya yang aku lihat kayak orang berdiri itu di sini nih. Di sini. Posisiku ada di sini. Oke, aku ngeliat ke sini kok kayak ada orang gitu. Terus aku mikir apa mungkin Ponta mau ngecek aku mungkin ya, atau ADH mau ngecek aku gitu ya. Yang mereka tadinya posisinya di sini, terus mungkin dia ke sini gitu. Tapi yang aku lihat Ponta kan di situ tuh pakai hoodie warna hitam, sedangkan yang aku lihat ini orang berdiri pakai baju putih, putihnya putih kotor gitu. Yang di mata kepalaku kayak gitu tuh. Itu apa tuh gitu. Walaupun takut ya, tapi aku penasaran banget. Akhirnya aku coba deketin itu tuh apa, dan waktu semakin mendekat aku baru sadar kalau itu ternyata kain yang emang digantung di pohon gitu. Jadi seakan-akan itu kayak orang yang berdiri. Tapi kalau dipikir lagi agak sedikit aneh, karena aku ngelihatnya harusnya kain itu nggak ngebentuk kayak ada siku-siku tangannya gitu. Harusnya ya, tapi ya mungkin karena angle nggak tahu lah. Intinya waktu itu aku emang lagi takut, adrenalin naik, terus lagi pusing aja, jadi kayak di kepala aku kelihatan kayak gitu. Setelah aku melihat hal itu ya, kan terus aku mau jalan lagi nih ke arah sini, ya kan? Aku lihatlah ke arah sini nih. Waktu aku lihat ke arah sini, kamera yang nyorot mukaku itu kan nyorot ke bagian ini berarti. Ke bagian belakang. Nah, waktu aku lihat ke arah sini, di kameraku aku ngelihat kayak ada yang lewat di belakangku, warnanya hitam dari arah sini ke sini. Oke, jadi dia ngelewatin aku tuh kayak seakan-akan ya ngelewatin aku tuh ke arah sini, set gitu. Itu sekelebat, kaget lah aku kan. Terus aku, bentar itu apa gitu. Itu di video semuanya ada. Bentar itu apa tuh gitu. Aku pastiin dulu dong. Enggak. Oh, enggak. Itu batang kayu. Ya Allah, pikiranku kemana-mana. Oke, ini ketiga ya. Lanjut lagi. Pikiranku udah kemana-mana cuy. Terus aku coba buat fokusin lagi, aku liatin lagi gitu kan. Terus di belakangku persis itu ada batang pohon warnanya hitam, kayak siluet batang pohon gitu aja. Dan ya udah aku simpulkan itu pasti yang aku lihat tadi adalah batang tersebut. Ketika aku gerak, jadi batangnya kelihatan kayak gerak, jadi kayak lewatin belakangku. Padahal itu cuma batang. Aku mikirnya awalnya gitu tuh. Sampai aku nanti aku bakal jelasin lah. Jadi kayak puzzle yang satu persatu tuh saling melengkapi gitu nanti di akhir cerita. Intinya setelah ngelihat itu aku udah makin gemeter kan sebenarnya, kayak aku merasanya ini bukan hantu ya, tapi lebih ke kok aku udah mulai berimajinasi semacam ini. Takutku adalah ketika aku udah mulai berimajinasi, pikiranku udah mulai kemana-mana, aku takutnya itu akan terwujud. Karena aku udah mikir ke arah sana, aku mencoba untuk mempercepat permainan, jadi biar cepat selesai aja, terus cabut dari sana. Karena aku nggak mau aku semakin berimajinasi lagi dan aku jadi malah ngelihat sesuatu yang enggak. Mending kalau kerekam di kamera gitu. Sesuatu yang kulihat yang enggak itu kerekam di kamera itu kan masih mending. Kalau ternyata nggak kerekam di kamera tapi aku doang yang lihat kan malas banget kan. Jadi ya udahlah, itu aku putuskan buat ya udah yang penting cepat, terus yang penting segera selesai. Oke, berikutnya adalah bagian dimana akhirnya aku dengan panik dan buru-buru meninggalkan area kuburan tersebut. Ya persis seperti yang kalian lihat lah.
kalian akan tahu betapa kagetnya aku ya dari cara teriakku gitu yang sama sekali nggak gentle ya kan. Emang di sisi lain lucu sih, tapi itu justru semakin membuktikan di mana aku benar-benar juga nggak expect itu akan terjadi. Sekaget itu. Aku harus ceritakan dulu nih posisinya, kondisinya seperti apa, oke? Biar kalian punya gambaran. Aku waktu itu tuh lagi closing kan, lagi closing buat videonya. Kondisi panik, bingung, pusing, kelingan gitu. Agak susah sebenarnya buat ngomong lancar tuh agak susah. Itu kenapa aku terbata-bata, aku sedikit bingung, panik juga gitu. Posisiku adalah di bagian sini. Ini kotak merah ini itu gambarkanlah itu adalah kuburan yang aku jadikan sebagai patokan putaran kayak yang ada di video. Yang kuburannya ini ada keramik-keramiknya itu kan jadi patokanku putarannya. Nah, posisiku adalah di dekat dari kuburan tersebut. Aku ada di sininya nih, agak masuk dikit. Nah, dan waktu itu aku menghadap ke arah sini nih. Nah, ya, aku membelakangi arah keluar dari kuburan tersebut. Posisinya di belakangku ini kumpulan kuburan yang banyak banget, yang kayak numpuk-numpuk gitu. Jadi area sini itu kuburannya padat banget. Aku bisa lihatin di bagian videonya yang ini nih. Nah, ini kalau kalian lihat ya. Nah, kuburan yang ada di sini nih 1, 2, 3, di sini masih ada 4, 5 dan sebagainya. Ini banyak banget. Pokoknya ini area di mana kuburan tuh banyak banget numpuk-numpuk nih di sini. Nah, kalian juga bisa lihat di sini samar-samar ini ada kayak gubuk, semacam gubuk gitu yang di dalamnya itu ada keranda mayatnya. Oke? Posisinya itu, semua itu tuh ada di belakangku. Jadi di sini ada gubuk keranda mayat, di sini ada kuburan banyak banget nih. Itu semua ada di belakangku. Ingat, posisi ADH sama Ponta itu ada di sini nih, beberapa meter dari tempat ini. Closing lah aku di sini, ya kan? Sambil panik-panik, sambil capek, sambil pusing dan sebagainya. Closing, tiba-tiba aja dari arah belakangku, yang dimana itu berarti adalah dari arah kuburan ini, itu ada suara yang kenceng dan jelas banget. Banget. Suaranya tuh kayak iya. Gila, aku merinding banget sih. Serius? Udah 7 kali kok. Udah 7 kali. Nanti aku lihat lagi deh. Udah 7 kali. Nanti aku lihat lagi deh. Itu panjang suaranya. Jelas banget di belakangku persis. Katakanlah ya kalau itu orang, itu dia ada di belakang leherku sini. Dan itu jelas banget. Kaget dong. Itu kenapa aku teriak. Karena sekaget itu aku. Aku teriak kenceng gitu sambil berdiri. Terus aku ngeliat ke belakang. Yang aku lihat ya area kuburan ini sama keranda mayat itu. Yang aku lihat. Deg-degan banget kan. Tapi di pikiranku masih ada tuh sedikit pikiran kalau ini mungkin ADH atau Ponta. Ya, aku masih ada tuh pikiran. Jadi habis kaget, terus aku coba buat lihat sekitar, kan nggak kelihatan apa-apa. Maksudnya nggak kelihatan kayak ada hantu, ada penampakan dan sebagainya, nggak ada sama sekali tuh. Aku masih ada pikiran tuh, karena dia posisinya kan ada di sini. Mungkin aja dia maju ke sini, ya kan? Terus di belakang tembok kuburan ini mereka ngide bukan buat bikin hantu-hantuan lah gitu. Nah di situ rasa yang aku rasakan adalah pertama aku kaget, kedua aku emosi karena dikagetin, ketiga aku takut. Cuman rasa emosiku tuh agak sedikit lebih besar gitu, karena aku merasa itu suara solid banget dan itu manusia. Aku masih nganggep itu suara manusia. Akhirnya aku buru-buru buat keluar. Aku matiin kameranya, aku keluar ke arah sini. Sampai di area sini nih ya. Sampai di area sini aku ngelihat ADH sama Ponta berdua di sini. Yang aku lihat adalah ADH di atas motor, dia lagi melongo melihat ke arahku. Gitu. Mukanya melongo, bener-bener melongo yang kayak kaget sama sesuatu gitu. Ponta itu lagi berdiri dan bingung sendiri, kelihatan kayak orang bingung. Waktu aku keluar dari kuburan itu, ngelihat mukanya ADH yang kaget, aku langsung menyimpulkan secara cepat. Terus aku langsung lari ke arah mereka, aku ngomong, ayo cabut dari sini. Jadi, karena ngelihat mukanya ADH, yang aku pikir berarti bukan mereka.
Dan mereka ada di posisi mereka yang agak jauh dari kuburan itu. Berarti bukan orang ini nih. Terus siapa pertanyaannya kan? Itu suara siapa? Oke. Wah gila, ini sebelum kita ngomongin logisnya ya, logikanya itu apa dan sebagainya. Sebelum kita ngomongin itu apa, aku cuma pengen ngomongin yang aku rasain, yang aku pikirin, yang aku dengerin. Itu bener-bener jelas banget, bener-bener kayak suara orang. Suaranya itu semacam kayak gini, kayak suara laki-laki yang dicempreng-cemprengin. Nah itu kenapa tadi aku mikir mungkin itu ADH atau itu mungkin Ponta gitu. Karena emang suaranya kayak suara laki-laki yang dicempreng-cemprengin. Tapi ada serak-seraknya dikit yang kalau dibayangin tuh suaranya kayak suara orang tua gitu. Entah mungkin nenek-nenek atau kakek-kakek. Yang pasti kayak suara orang tua. Jadi suara laki-laki yang dicempreng-cemprengin kayak suara orang tua gitu. Suaranya tuh aneh aja. Tapi yang pasti aku denger suaranya gitu. Gitu. Sayangnya, sayang banget, sayangnya suara itu ketumbuk sama suara aku teriak. Gak semua yang nonton videoku kemarin yang keliling kuburan itu semuanya bisa dengerin suara itu gitu. Karena memang harus pakai headset dan harus pakai volume yang tinggi buat paling enggak denger suara gitunya doang. Karena emang bener-bener bener-bener ketumpuk sama suaraku. Sayangnya aku agak nyesel di situ sih. Harusnya aku nunggu dulu bentar gak sih, maksudnya suara itu kerekam dulu baru aku teriak gitu harusnya kan ya. Tapi yang namanya kaget kan jadi fuck lah. Dan sekarang aku bakal bahas nih ya logikanya. Katakanlah itu suara apa tuh dan sebagainya ya. Aku akan ngomong suara burung. Kita akan membahas dari itu suara burung. Yang aku agak sedikit bingung atau aneh adalah kalau itu suara burung ya. Yang aneh adalah kenapa dari sekian lama aku di sana muterin 7 kali itu kuburan, baru itu suara burung keluar. Kenapa itu burung ngepas banget sama setelah aku selesai muterin kuburan 7 kali? Kenapa gitu? Dan posisinya pas banget waktu aku mau closing. Kenapa itu dia? Ya itu pertanyaan yang berkecamuk gitu di kepala aku gitu. Kayak kenapa kalau itu burung itu adanya di situ doang tuh, di posisi itu doang tuh. Kenapa? Dan selain itu, yang paling aneh, kalau itu burung kan berarti suaranya real dong, ya kan? Ada di situ dong. Katakanlah di semua yang ada di situ pasti denger dong, harusnya dong, ya kan? Yang paling aneh, itu aku denger kan suaranya dari belakangku ya, persis ada di belakangku. Jelas banget. ADH denger. Kayak yang tadi aku bilang, posisi DH sama Ponta tuh ada di sini. Nah, ya kan? Aku di sini. Aku denger suaranya dari belakangku sini. ADH denger. Wajar kan? Wajar tuh. Kalau itu orang atau itu suara burung gitu. DH denger wajar. Anehnya, Ponta nggak denger sama sekali suara tersebut. Sama sekali. Padahal suaranya kenceng banget, jelas banget. ADH pun denger, Ponta nggak denger. Posisinya Ponta bukan yang nggak lagi fokus gitu. Posisinya Ponta sama ADH itu lagi ngobrol mereka. Terus mereka kaget gara-gara aku teriak. ADH tahu kenapa aku teriak karena dia juga denger ada suara itu. Tapi Ponta itu bingung kenapa aku teriak karena dia nggak denger suara apapun. Nggak ada suara kayak hihihi dan sebagainya. Tadi itu dia nggak denger sama sekali. Ingat ya. Aku masuk ke kuburan itu, awalnya itu berdua, aku sama DH doang. Ponta dari awal di luar kuburan. Jadi dia satu-satunya orang yang gak masuk ke kuburan. Secara kebetulan yang denger cuman aku sama DH yang masuk ke kuburan tersebut. Kalau itu suara burung, harusnya suaranya nyata. Tapi kenapa yang denger cuman aku sama DH sedangkan Ponta gak denger? Itu hal yang agak sedikit membingungkan buat aku. Terus berikutnya, kalau misal katakanlah itu orang iseng, emang pengen ngerjain. Ingat yang tadi aku bilang di awal? Aku waktu mulai pertama kali aku denger ada suara kayak orang ngetawain aku. Aku pikir itu ada orang di sekitar situ yang ngetawain aku lagi ngapain. Mungkin aja tuh orang kemudian mencoba untuk menakut-nakuti gitu, ya kan? Mungkin aja kan. Tapi bukan berarti itu juga tanpa pertanyaan. Kalau itu orang, harusnya dia membutuhkan suara yang tinggi atau kenceng biar aku denger. Dan dia harus ada di posisi ini. Di posisi ini nih. Sayangnya kalau ada di posisi ini pasti DH sama Ponta ngelihat. Karena satu-satunya tempat buat masuk itu di area sini doang. Gak bisa masuk dari area lain. Nah mereka harusnya lihat pertama. Yang kedua, kalau itu suara orang dan sekenceng itu harusnya Ponta juga denger. Tapi balik lagi, Ponta gak denger. Oke, dan ya yang paling aneh terakhir adalah yang bikin aku juga bingung gitu. Aku udah beberapa kali ngomong kalau satu-satunya mic yang aku pakai itu
mic clip on. Mic di kameraku rusak, mic yang dari kamera handycam itu pakai ke clip onku, pakai wireless. Jadi satu-satunya perekam suara di sana cuma clip on. Di challenge yang sebelumnya yang aku naik turun tangga, kalian nggak dengar ada suara brak kenceng banget. Yang aku itu secara langsung denger. Tapi di mic nggak kedengeran karena memang mic itu nggak sensitif. Mic itu cuman bener-bener fokus ngerekam suaraku doang. Berisik-berisik jalan pun nggak akan masuk karena memang cuman fokus suaraku doang dan dia kecil ada di sini, ya kan? Satu-satunya perekam suara itu cuman mic yang ada di bajuku doang. Tapi suara hihihi tadi entah itu apa, itu kerekam tuh di micku. Kalau di logika seharusnya kalau sampai suara itu kerekam di micku, di dalam micku yang gak sensitif itu, yang harus deket-deket, berarti suara itu ada bener-bener deket sama aku. Kalau sampai itu kerekam, tadi aku bilang kalau suara itu jelas asalnya dari belakangku persis, dan aku denger sejelas itu kayak seakan-akan emang ada seseorang gitu di belakangku. Ketika ada suara itu, aku kaget kan. Mic itu ngerekam suara tersebut, berarti emang bener suara itu ada bener-bener di dekatku gitu. Nggak ngerti lah. Jadi kayak buat ngomong itu apa juga bingung. Kalau burung, Ponta harusnya denger. Kalau orang, Ponta juga harusnya denger. Kalau burung, dia juga harus deket sama aku biar kerekam sama mic-ku. Kalau orang juga dia harus deket juga sama aku biar dia kerekam suaranya di mic-ku gitu. Faktanya gak ada orang di belakangku gitu. Jadi satu hal sih yang waktu itu kalau katakanlah kita mau ngomong halu-haluan ya. Halu-haluan. Ini aku halu aja gitu. Katakanlah aku halu gitu. Waktu aku dengar suara itu, sekelebat di kepalaku, itu nenek-nenek. Itu sekelebat di kepalaku. Jadi kayak kebayang aja gitu nenek-nenek. Tiba-tiba aja. Jadi begitu suara itu langsung di kepalaku tiba-tiba gambaran seorang nenek dan aku teriak. Itu halu sih. Tapi ya entahlah, nggak ngerti. Intinya memang itu suatu hal yang aku sendiri juga nggak bisa gitu untuk mencerna. Dan ya yang aku takutin cuma satu hal sih sebenarnya sih. Aku ngelakuin salah gitu doang yang aku takutin. Bukan masalah muterin kuburannya ya, tapi lebih ke takutnya kalau aku nggak sengaja tuh kayak nginjek kuburan atau nggak sengaja tuh kayak mengusik dan sebagainya gitu loh. Jadi ya aku takutnya kalau aku melakukan kesalahan yang aku tuh nggak tahu lah, itu intinya. Jadi ya udahlah, nggak ngerti aku harus ngomong apa lagi. Ini udah hampir seminggu tapi aku masih ngerasain betul tuh, masih inget banget juga rasanya waktu itu kayak gimana, di kepalaku tuh apa, terus suaranya kayak gimana, itu masih inget banget sih. Dan itu serem banget. Ini beda sama suara tangisan yang ada di Wonderia dulu. Suara tangisan itu dia cuman kayak pengen menunjukkan gitu loh kalau yang tangisan itu. Tapi kalau yang kali ini seakan-akan tuh dengan PD-nya dia ngomong kalau ini loh aku di sini gitu. Dan dia ngetawain coy. Fuck lah, merinding banget tau. Ya, intinya kayak gitu ceritanya ya. Dan ini semua real, serius. Aku nggak bikin-bikin, nggak ada yang aku karang, nggak ada yang aku tambahin, nggak ada yang aku kurangin. Semuanya persis kayak yang terjadi waktu itu. Pengalaman yang menarik. So kayaknya itu dulu aja video kali ini. Itu tadi ceritaku. Semoga cukup menjelaskan dan bisa menghibur. Ya udah, yang terakhir, bye. It's behind you. Now.